Selamat datang pada perkuliahan perancangan dan pelaksanaan survei, salah satu mata kuliah non-kredit dari MOOCs, Massive Open Online Courses. Berikut ini akan dibahas mengenai pendahuluan dari metode survei. Metode survei. Survei adalah suatu jenis metode penelitian yang banyak digunakan dalam ilmu sosial untuk membantu melakukan pengamatan terhadap suatu fenomena sosial. Pada penelitian survei, peneliti memilih sejumlah responden sebagai sampel untuk mengumpulkan data dari mereka. Responden adalah orang yang memberikan data kepada peneliti dengan mengisi kuesioner atau melakukan wawancara tertentu. Pada bagian ini akan dibahas mengenai bagaimana mempersiapkan kuesioner, bagaimana cara mengumpulkan data, bagaimana menentukan teknik sampling yang tepat, sehingga peneliti memperoleh hasil yang akurat untuk penelitiannya. Kategori survei berdasarkan tujuan. Survei deskriptif. Pada survei deskriptif, peneliti berusaha menjelaskan atau mencatat kondisi atau sikap yang terjadi di satu waktu tertentu. Contoh, rektor suatu perguruan tinggi ingin melakukan survei untuk mengetahui persentase mahasiswa yang tinggal bersama orang tua, bersama family, tinggal di asrama, kos, dan sebagainya. Contoh yang kedua, penjual HP ingin mengetahui ciri yang dipertimbangkan pelanggan saat membeli HP. Yang kedua adalah survei analitik. Dalam survei analitik, peneliti berupaya untuk mempelajari hubungan antara kaitan dari dua atau lebih variabel untuk menjawab permasalahan penelitian atau menguji hipotesis penelitian. Contoh yang pertama, kepala sekolah ingin menguji apakah nilai akhir matematika dari siswa yang ikut organisasi dan yang tidak mengikuti organisasi sama atau tidak. Contoh yang kedua, seorang pengusaha ingin mengetahui apakah dengan menggunakan iklan di jalan raya, maka income akan naik atau tidak. Yang berikut adalah keunggulan dan kelemahan survei. Keunggulan survei terdiri dari dapat digunakan untuk meneliti masalah atau pertanyaan dalam situasi yang sebenarnya. Contoh, ingin mengetahui pola perilaku konsumen. Kemudian ingin mengetahui pola konsumsi media massa. Kemudian biaya yang dibutuhkan tidak begitu mahal dibandingkan informasi yang didapat. Dapat menggunakan metode pengumpulan data yang bermacam-macam. Misalnya, kuesioner secara online, yaitu membagikan kuesioner secara online, wawancara langsung lewat telepon, dan sebagainya. Keunggulan survei lainnya adalah mudah mendapatkan kuantitas dalam jumlah besar dan memungkinkan untuk mempelajari banyak variabel. Tidak dibatasi oleh batasan geografis, dapat dilakukan di mana saja. Survei dapat menggunakan berbagai sumber data pendukung dan juga data sekunder. Sedangkan kelemahan survei antara lain, pemilihan kata-kata dalam suatu kuesioner dapat menimbulkan bias penelitian. Peneliti harus mampu memilih kata yang tepat dan menyusunnya dengan baik sehingga tidak menimbulkan multitafsir dan keraguan bagi responden yang mengisi kuesioner tersebut. Kelemahan lainnya, tidak dapat dilakukan untuk variabel yang harus didapat secara eksperimen. Survei memungkinkan mendapatkan responden yang tidak diinginkan. Seringkali mendapatkan data responden
akan mengalami kesulitan karena beberapa hal seperti letak geografis, pemblokan telepon, dan sebagainya. Berikut adalah tahapan survei. Tahapan survei terdiri dari 4 tahap, yaitu perencanaan dan pengembangan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pada perencanaan survei, ditentukan tujuan, ditentukan variabel penelitian, dan juga kita menentukan siapa yang akan menjadi responden dalam penelitian kita. Pada langkah perancangan dan pengembangan, dibuat kuesioner. Di sini pada langkah ini, pada tahap ini dilakukan pembuatan kuesioner dan juga menentukan metode sampling yang digunakan untuk mengambil sampel. Pada tahap pelaksanaan, dilakukan pengumpulan data. Dan pada tahap evaluasi dilakukan analisis data dan publikasi hasil. Berikut ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi hasil survei. Sebagai kendala operasional, jadi kendala dalam melaksanakan survei antara lain keterbatasan ukuran sampel yang dapat diambil, ketersediaan atau keterbatasan waktu untuk mengerjakan pengembangan, keterbatasan waktu dalam melaksanakan survei, deadline untuk melaporkan hasil survei, jumlah kebutuhan enumerator dan ketersediaannya, keterbatasan sumber daya manusia. Faktor lain yang mempengaruhi pernyataan dari tujuan adalah apakah variabel yang diperlukan dapat diukur menggunakan teknik yang tersedia, apakah hasil yang diinginkan bisa didapatkan tanpa membebani responden, apakah kerahasiaan responden dapat dijaga jika hasil survei disebarluaskan, apakah terdapat konsekuensi negatif dari hasil survei terhadap reputasi lembaga survei. Berikut ini adalah contoh mengenai tujuan penelitian dan variabel penelitian. Sebagai contoh 1, tujuan penelitian adalah ingin mengetahui persentase mahasiswa UI yang tinggal bersama orang tua, bersama family, tinggal di asrama, kos, dan sebagainya. Untuk menjawab tujuan penelitian ini, maka variabel penelitian yang diukur adalah tempat tinggal mahasiswa, dan ini merupakan suatu pertanyaan yang harus dijawab dengan pilihan bersama orang tua, bersama family, tinggal di asrama, di kos, dan lainnya. Jadi dalam kuesioner, pilihan jawaban ini juga disediakan. Contoh yang kedua, tujuan penelitian, bagaimana ciri yang dipertimbangkan pelanggan saat membeli HP. Variabel untuk menjawab tujuan tersebut adalah merek HP dan tipe HP, harga HP, memori HP, kemudahan menggunakan HP, tampilan HP, toko tempat membeli, dan cara pembelian. Cara pembelian atau cara pembayaran. Berikut ini adalah latihan yang dapat Anda kerjakan. Jadi berdasarkan ide Anda, tentukan tujuan survei ya, atau tujuan penelitian. Yang kedua, untuk menjawab tujuan tersebut, variabel apa yang harus digunakan atau tentukan variabel yang akan diteliti yang berkaitan dengan tujuan penelitian tersebut. Demikianlah penjelasan mengenai metode survei, yaitu bagian pendahuluan. Dan kita akan bertemu lagi pada video selanjutnya. Terima kasih.